Disclaimer. Sebelumnya di sini aku hanya menceritakan tentang kisah yang sampai saat ini teringat bahkan menjadi trauma mendalam untuk diriku pribadi. Dan aku tidak akan mencantumkan kapan ini terjadi. Kalian bebas menyebut ini sebagai sesi curhat atau apapun itu. Teman baru, bagiku itu suatu hal yang sangat menyenangkan. Dan aku tentunya sangat antusias menyambut hal itu datang. Hari itu, aku berkenalan dengan beberapa orang di sebuah organisasi. Aku dengan senang hati berkenalan dengan mereka. First impressionku berkata, semua orang baik dan asik. Namun ternyata, yang aku alami sebaliknya. Waktu berlalu begitu cepat. Aku dengan mudahnya beradaptasi dengan orang-orang tersebut. Senang sekali bisa kenal dekat dengan salah seorang dari mereka, sebut saja dia Akbar. Ya, dia laki-laki pertama yang membuat mentalku sakit. Saat itu, dia adalah orang yang aku percaya di antara yang lainnya. Aku selalu bekerja sama dalam banyak hal dengannya. Setelah beberapa bulan, aku mulai tahu bagaimana Akbar dalam sisi buruknya. Ternyata yang aku pikir dia orang baik justru dialah orang pertama yang membuatku trauma setengah mati dan hampir saja mentalku dibuat hancur olehnya. Sampai aku berniat untuk menyakiti diriku sendiri. Entah dia berniat seperti apa, tapi dia mulai bersikap seolah mendominasi segala sisi dari diriku. Mulai dari hal apa yang akan aku lakukan dan kupilih, itu semua ditentukan olehnya. Sampai kupikir, dia lebih posesif, overprotective, emosional, dan keras dibanding dengan orang tuaku sendiri. Aku pun tidak tahu maksud dari semua aturan yang dia berikan itu untuk apa. Awalnya aku merasa itu sebuah perhatian, karena dia sering membantuku dalam banyak hal. Tapi lama-kelamaan, itu merupakan sebuah sikap yang toksik menurutku. Aku merasa terkekang, tertekan, juga ruang gerakku dibatasi dan diawasi, yang buatku sering melamun sendiri dan merasa ketakutan. Aku hanya bisa bertahan sebisa mungkin dan menghindarinya sekali, karena aku pikir dia sudah baik kepadaku selama ini, membantuku banyak, jadi aku bisa saja menuruti sarannya, yang akhirnya menjadi seperti paksaan. Kukira aku bisa bertahan, tapi itu malah membuatku semakin tertekan dan stres akan saran yang tidak masuk akal darinya. Apapun hal yang aku lakukan harus atas izin dari dia. Pernah di suatu waktu, aku sudah merencanakan untuk bermain dengan temanku, tapi yang terjadi aku malah diteror dan dipaksa pulang olehnya dengan alasan tidak jelas. Aku dibentak, diancam dengan bahasa yang tidak enak didengar. Dan titik tertingginya adalah ketika dia sampai mengganggu aktivitas pendidikanku. Saat itu, ada satu hal yang membuat dia marah. Dia dengan mudahnya menerorku dengan cara memberikan spam pesan dan telepon, entah itu di WhatsApp sampai telepon seluler. Aku yang sedang fokus belajar merasa terganggu dan lagi-lagi tertekan akan perbuatan dia. Yang aku lakukan di situ hanya bisa keluar dari aktivitas tersebut dan menangis sekencang-kencangnya sambil memukul diriku sendiri. Sesak dan frustasi yang aku rasakan saat itu. Bayangkan, orang yang pada awalnya aku percaya hingga aku banggakan, berubah menjadi orang yang sangat aku benci dan hindari. Mulai dari situ, aku trauma ketika berhadapan dengan orang yang mirip seperti dia. Aku trauma berhadapan dengan laki-laki, trauma untuk dekat dengan orang lain. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk konsultasi ke psikolog dan beberapa temanku yang mengerti tentang keadaanku. Aku pun tak lupa berdoa dan selalu mencari hal yang membuat moodku naik kembali. Aku memperbaiki mentalku sendiri, mengingat aku tak berani bercerita kepada orang tuaku. Entah kenapa aku memutuskan untuk begitu. Tapi dengan kehendak Allah, aku bisa lepas perlahan-lahan dengan orang itu sampai lepas sempurna. Tapi walaupun begitu, aku masih merasa sedikit trauma dan takut ketika berhadapan dengan orang yang memiliki ciri-ciri seperti dia. Semoga saja hal itu tidak pernah terulang lagi dan cukup jadi pelajaran juga kenangan buruk yang aku simpan.